Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asyar Azari dengan NIM 18060132, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis sektor ekonomi yang memiliki potensi relatif dan analisa keuangan di Provinsi Banten. Yang pertama yaitu analisis LQ untuk mengetahui peranan satu sektor secara nasional. Dan yang kedua yaitu analisa APBD yang digunakan untuk mengetahui PAD dan dana perimbangan mengukur kinerja daerah terhadap pusat. Dan yang ketiga adalah analisis shift share untuk mengetahui atau menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibanding nasional. Selanjutnya yaitu analisis. Analisis ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis non-basis dan basis. Mode analisis LQ merupakan model analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu wilayah atau kota dalam sektor kegiatan tertentu. LQ ini adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor atau industri tersebut secara nasional. Selanjutnya adalah 3 keywords of LQ analysis. Yang pertama yaitu LQ besar dari 1, yang berarti basis. Peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional. Yang artinya sektor ini mampu melayani pasar dalam maupun luar Provinsi Banten. Yang kedua yaitu LQ kecil dari 1 atau bisa juga disebut dengan non-basis. Peranan sektor ini berarti di daerah itu lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional. Yang artinya sektor ini belum mampu melayani pasar di Provinsi Banten. Yang ketiga yaitu LQ sama dengan 1, yang artinya LQ sektor ini hanya dapat melayani pasar di Provinsi Banten saja, belum mampu keluar. Selanjutnya yaitu basis sektor of LQ analisis Banten. Di sini ada 4 peranan yang menonjol, yaitu yang pertama sektor transportasi dan pergudangan, pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, industri pengolahan dan konstruksi. Yang artinya peranan sektor ini di daerah Banten lebih menonjol daripada peranan sektor tersebut secara nasional, sehingga basis perekonomian untuk menggerakkan perekonomian di Banten. Selanjutnya yaitu 3 keyword of shift share analysis. Yang pertama yaitu regional share. Nilai regional share untuk melihat struktur atau posisi relatif suatu daerah dalam kaitannya dalam pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di daerah yang menaunginya dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi, menggambarkan perubahan output suatu wilayah disebabkan oleh perubahan secara umum. Yang kedua yaitu proportional share, yaitu komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yaitu spesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat. Yang ketiga yaitu differential share. Differential share ini dapat mengukur daya saing suatu sektor di suatu wilayah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah lain. Differential share ini terjadi peningkatan atau penurunan output di suatu wilayah yang disebabkan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, input dan output, maupun infrastruktur ekonomi, basis ekspor atau tidak. Selanjutnya yaitu hasil analisis shift share Banten. Yang pertama yaitu regional share. Banten ini seluruh sektornya negatif. Kesimpulannya, maka perekonomian di daerah tersebut masih harus banyak perbaikan. Yang kedua yaitu proportional share. Banten berspesialisasi pada semua sektor dan bertumbuh dengan cepat pada tingkat regional. Yang ketiga yaitu differential share, pada semua sektor yang bernilai positif. Kesimpulannya, semua sektor memiliki keuntungan lokasi yang baik dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor. Semua sektor ini memiliki keunggulan komparatif terhadap sektor yang sama di daerah lain. Selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan di daerah Banten.
Pengelolaan keuangan daerah Banten ini mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua undang-undang ini di bidang otonomi daerah tersebut berdampak pada dilaksanakannya pelimbahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Implementasi otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan ini adalah sebagai format kebijakan yang diharapkan mampu memecahkan problema keuangan pemerintah pusat. Dikarenakan sebelum era otonomi daerah, pemerintah pusat menguasai pendapatan daerah sehingga daerah tergantung pada lokasi bantuan dari pusat. Sumber-sumber keuangan tersebut beserta dengan anggaran yang akan dibelanjakan dituangkan dalam rencana keuangan daerah yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBD ini merupakan penunjang dalam membangun daerah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh kinerja keuangan daerah yang memadai. Baiklah, segitu yang dapat saya jelaskan. Salah yang jangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.